Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi pembahasan dalam mapel agama Islam, yaitu bab 4 yang bertema bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi-materinya. Materi pertama yaitu berjudul bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman adalah bagian dari kehendak Allah SWT sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban qabbala ila lita'arufu. Inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya adalah fitrah yang harus diterima dan dijadikan landasan untuk mempererat persatuan. Dalam Islam, persatuan harus dijaga dan harus dibangun di atas asas ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah insaniyah dan atau persatuan sesama manusia, dan ukhuwah wataniyah atau persaudaraan dalam kebangsaan. Nah, keberagaman yang sehat tercermin dari sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama tanpa memandang perbedaan agama, ras, ataupun status sosial. Materi kedua tentang menganalisis dan mengevaluasi Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis yang terkait tentang bersikap demokratis. Bunyi dari Quran Surah Ali Imran ayat 159, biar saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyuwilhum fil amr fa iza azamta fattawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, kita akan membahas makna-makna dari ayat Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini. Yang pertama itu yang saya temukan adalah makna kelemah lembutan. Nah, pemimpin atau individu harus bersikap lembut dan tidak kasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Kedua itu tentang musyawarah, pengambilan keputusan yang baik dilakukan melalui musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Islam. Lalu kemaafan dan doa, memaafkan kesalahan dan mendoakan orang lain merupakan langkah penting dalam membangun hubungan harmonis. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan musyawarah. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang demokrasi dan syura. Demokrasi dalam Islam adalah sistem pemerintahan di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan mayoritas. Dalam Islam, prinsip ini disejajar dengan konsep syura atau musyawarah sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa amruhum syura bainahum. Artinya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Syura dalam Islam merupakan kewajiban dalam pengambilan keputusan untuk menjaga keadilan. Tidak
tidak hanya berlaku dalam urusan pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Perbedaan antara demokrasi dan syura adalah bahwa demokrasi modern cenderung sekuler, sedangkan syura harus didasarkan pada nilai-nilai syariat. Selanjutnya, yaitu poin keempat, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Pada Quran Surah Ali Imran ayat 159, ayat ini mengajarkan bahwa keputusan yang baik adalah hasil dari musyawarah dan bukan dari pemaksaan kehendak. Nah, Islam melarang sikap otoriter yang memerintahkan manusia untuk menghargai pendapat orang lain. Hadis yang terkait dengan akan hal ini yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Permudahlah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan tidak memaksakan kehendak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, relevansi dengan demokrasi. Nah, di sini kita harus tahu apakah ini syariat Islam ini relevan dengan demokrasi yang kita terapkan di sehari-hari. Dalam demokrasi, keputusan diambil melalui dialog dan konsensus. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan musyawarah dan penghormatan terhadap pandangan yang berbeda. Sikap tidak memaksakan kehendak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan Islam. Lalu dari materi-materi ini kita dapat menarik satu kesimpulan yang cukup penting untuk kita bahas kali ini ya. Kesimpulan saya dapat dari materi ini yaitu Islam menekankan pentingnya persatuan dan keberagaman, penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang tidak bertentangan dengan syariat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 tadi dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita diajarkan untuk bersikap lemah lembut, menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak, yang semuanya merupakan landasan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dalam keberagaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.